Ya, pemirsa, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI optimistis bahwa permintaan pinjaman melalui layanan fintech peer-to-peer lending saat Ramadan dan Idul Fitri akan terus meningkat. Mayoritas permintaan tersebut merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI optimis bahwa permintaan pinjaman melalui layanan fintech P2P lending saat Ramadan dan Idul Fitri akan terus meningkat. Mayoritas permintaan tersebut merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Direktur Eksekutif AFPI Kursiaryansyah mengatakan pada periode tersebut mayoritas masyarakat belanja berbagai kebutuhan seperti baju baru, sepatu baru, dan ponsel baru. Pelaku usaha pun akan meningkatkan stok produk yang mereka jual untuk memenuhi permintaan masyarakat. Kursiaryansyah mengatakan 2 pekan sebelum Lebaran akan banyak uang yang beredar, mengingat tunjangan hari raya atau THR biasanya dibayarkan pada waktu tersebut. AFPI meyakini bahwa permintaan masyarakat dan produksi para pelaku usaha juga akan semakin meningkat pada periode tersebut. Meski demikian, AFPI meminta kepada masyarakat untuk tidak gegabah dan harus bersikap rasional dalam berbelanja selama bulan Ramadan dan Lebaran. Menurutnya, masyarakat dapat belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar mengikuti tren saja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, berikutnya kita akan cermati infografis terkait dengan outstanding dari pembiayaan fintech di Indonesia seperti apa kondisinya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Ya, di bulan Desember tahun lalu, outstanding dari pembiayaan financial teknologi atau fintech ini adalah mencapai 51,12 triliun rupiah. Mengalami kenaikan 71,1% ya dibandingkan Januari 51,03 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang bisa Anda saksikan outstandingnya Desember 2022 sampai dengan Januari 2023. Berikutnya tingkat risiko secara agregat atau TWP 90. Ini istilah di industri peer-to-peer lending. Kita lihat Januari 2023 tingkat risiko secara agregat itu 27,5% secara tahunan di Januari tahun ini. Kemudian dibandingkan dengan Desember tahun 2022, tingkat risiko secara agregatnya mencapai 27,8% secara tahunan. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, industri fintech tumbuh saat Ramadan sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Lutfi Adiansa. Beliau adalah Ketua Klaster Pendanaan Syariah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI. Ya, halo, selamat pagi Pak Lutfi. Ya, selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Bagaimana Pak kondisi terakhir dari industri fintech begitu di tengah pemulihan ekonomi, aktivitas ekonomi yang sudah bergeliat menuju normal saat ini? Silakan. Ya, baik. Saat ini tentunya kalau kita bicara perkembangan digital secara umum ya, bukan hanya fintech, pasca pandemi terus bertumbuh gitu. Karena memang pandemi ini mempercepat proses masyarakat untuk mengadopsi teknologi. Nah, dampak dari pandemi tersebut, dampak dari adopsi teknologi juga berdampak kepada industri fintech yang terus bertumbuh. Kalau kita bicara data terakhir juga, saat ini dengan adanya pandemi tentu pemanfaatan digital bukan hanya di fintech tapi di e-commerce, juga di payment, itu juga memberi dampak yang baik untuk industri peer-to-peer lending. Jadi industri peer-to-peer lending saat ini tumbuh secara stabil. Oke. Dan kalau kita lihat data di 2022, itu kalau kita bicara hanya fintech syariah ya, saat ini di Indonesia ada 61 fintech syariah, di mana 7-nya adalah fintech peer-to-peer lending syariah. Oke, dari sisi pertumbuhan dari fintech syariahnya sendiri, begitu seiring juga dengan banyak pihak, terutama masyarakat Muslim di Indonesia begitu yang memanfaatkan fasilitas ataupun pembiayaan secara syariah ini juga signifikan tidak? Ya, tentunya sangat signifikan, terutama di bulan, kalau kita bicara spesifik bulan Ramadan ya. Oke.
Kita kemarin kebetulan asosiasi AFPI ini sudah berkolaborasi dengan Asbisindo Kompartemen BPRS, dan kita juga tentunya menemukan data yang cukup menarik, di mana kebiasaannya adalah ketika menjelang Ramadan atau Lebaran itu banyak deposito-deposito di BPRS atau di perbankan yang dicairkan gitu ya. Artinya kan kebutuhan keuangan masyarakat ini cukup tinggi Betul. untuk persiapan Lebaran. Nah, kebayang apabila kelas masyarakat yang tidak memiliki simpanan tadi atau deposito, tentu dia akan mengakses fasilitas pembiayaan-pembiayaan, terutama pembiayaan digital yang approval-nya ataupun persetujuannya dan prosesnya jauh lebih cepat. Untuk apa sih mereka kira-kira ya mengakses pembiayaan tersebut gitu, atau mengakses simpanannya? Tentu kalau kita lihat dari tren masyarakat juga untuk persiapan baju Lebaran, Ya. persiapan mudik, ataupun untuk sewa transport dan macam-macam. Jadi Ramadan ini tentunya memberi peluang yang cukup banyak dengan berbagai macam fasilitas dari jasa keuangan yang bisa diberikan kepada masyarakat. Oke, kalau kita lihat dari sisi kinerja pembiayaan ya misalnya melalui fintech syariah tadi, seberapa besar kenaikannya kalau kita bicara persentase, nilai dan juga volume lah misalnya begitu dibandingkan dengan bulan lainnya selain Ramadan dan juga Lebaran? Ya, kalau kita bicara dengan bulan lainnya, karena ini juga belum habis ya, Oke. apa bulannya, jadi kita belum punya data yang Hmm. akurat yang terkini, karena biasanya kita merefer kepada OJK datanya. Namun kalau kita boleh pakai data tahun lalu gitu Ya. ya, kita bicara data di periode katakanlah 2021, itu permintaan untuk layanan peer-to-peer naik sebesar 17,2%. Dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya di 2020. Oke. Dan jumlah pembiayaan juga meningkat sekitar 28,9%. Kalau pakai data terakhir saat ini belum ada, namun kalau kita bicara data sampai per bulan Februari atau Maret untuk khusus fintech syariah, itu sudah menunjukkan ada kenaikan dari number of disbursement-nya itu ada kenaikan sekitar 0,01%, atau kalau year on year-nya itu dibanding tahun lalu itu sudah ada kenaikan sekitar 1.063%. Namun data ini masih belum bisa kita olah karena belum menunjukkan data posisi Ramadan yang akurat saat ini. Baik, dan juga memanfaatkan momentum Ramadan dan juga Lebaran begitu Anda katakan memang di saat ini momentum juga untuk meningkatkan kinerja. Nah, apa yang membedakan kalau kita bicara mengenai fintech yang syariah dan juga yang konvensional ini? Ya, tentunya fintech syariah dan fintech konvensional ada kemiripan dan ada perbedaannya. Oke. Kalau kita bicara fintech syariah pada khususnya, kita memiliki fleksibilitas produk yang dibutuhkan masyarakat. Tidak hanya satu jenis, misalnya masyarakat butuh uang tunai, atau itu bisa ke multiguna, atau masyarakat membutuhkan modal kerja gitu. Namun kalau di fintech syariah kita banyak pola yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan saat itu dari industri atau dari konsumen, dari segmen konsumen. Contohnya misalnya di kala Ramadan ini ada beberapa fintech syariah player yang berkolaborasi dengan lembaga zakat misalnya, Oke. atau dengan lembaga infak sedekah untuk dalam proses misalnya dalam proses mencari lender atau pemberi dana, dia juga menawarkan produk-produk seperti infak dan sedekah bundling dengan lembaga sosial tersebut. Nah, hal-hal tersebutlah yang membuat sedikit ada perbedaan antara fintech syariah dan non syariah, mungkin seperti itu. Dan itu menjadi bagian daripada strategi teman-teman fintech khususnya yang syariah begitu dalam menghadapi momen Ramadan tahun ini. Betul, kami sepakat di AFPI, terutama klaster syariah ya, Oke. bahwa momen Ramadan itu harus kita jadikan sebagai momen sosialisasi, di mana sosialisasi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh industri peer-to-peer lending, Oke. tapi juga harus berkolaborasi dengan instansi-instansi lain. Makanya
opsi bekerja sama dengan lembaga sosial, Ya. opsi bekerja sama dengan BPR Syariah, itu menjadi opsi-opsi kolaborasi yang bisa kita terus tingkatkan terutama di Ramadan ini. Oke, Kira-kira seperti itu. kalau dari sisi jumlah dana yang disalurkan untuk peminjaman dari fintech syariah sendiri sudah berapa besar saat ini? Dan juga peningkatannya juga berapa persen kalau kita lihat dengan adanya momen Ramadan ini? Baik, kalau kita bicara data Ramadan, Hmm, lagi-lagi masih belum ada karena data terakhir yang saya pegang itu adalah data di bulan Maret. Oke, Namun data ini juga belum kita kompilasi dengan data real di OJK karena industri AFI memiliki data sendiri, OJK juga memiliki data sendiri. Biasanya nanti ya. ada komparasi data. Namun kalau kita bicara data yang saya pegang saat ini, di terakhir untuk fintech syariah di bulan Maret itu pencairannya sekitar 65 miliar. Oke. Di mana dibanding bulan Februari lalu adalah 154 miliar. Dari pencairan tersebut tentunya di bulan Maret itu kurang lebih kepada sekitar 2.000 account atau 2.000 pengguna atau penerima manfaat, kurang lebih seperti itu. Berarti memang sudah ada yang mulai mengajukan begitu, apalagi mereka yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran begitu ya tahun ini. Mereka berarti ada kebutuhan dana seperti yang Anda katakan begitu. Dan bagaimana juga strategi-strategi lain begitu selain kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial begitu. Apakah dari sisi literasi masyarakat begitu terkait dengan pembiayaan syariah juga sudah sama dibandingkan dengan yang konvensional? Masih agak berbeda, kita di syariah masih agak tertinggal jauh. Oke. Mungkin salah satunya dikarenakan saat ini pemain fintech syariah di peer-to-peer lending itu cuma ada tujuh instansi, di Oke. mana tujuh instansi ini masih fokus kepada sektor produktif, yaitu melayani UMKM. Hmm, Sedangkan kebutuhan masyarakat ketika Ramadan adalah kebutuhan personal financing atau betul. kayak seperti misalnya pembiayaan tunai dan lain-lain. Nah, itu masih belum banyak fintech syariah yang melayani hal tersebut, sehingga pangsa pasar Ramadan memang masih banyak diambil oleh fintech-fintech non-syariah atau di sektor multiguna. Seperti Oke. itu. Nah, lantas segmen konsumen seperti apa nih yang mendominasi pengajuan pembiayaan ke fintech, khususnya mungkin fintech syariah kalau kita lihat perkembangannya sejauh ini? Ya, saat ini mayoritas dari pelaku fintech syariah menawarkan produknya ke sektor produktif UMKM Mhm. untuk modal kerja yang kisarannya dari 500 juta sampai 2 miliar. Oke. Rata-rata juga itu untuk pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang telah mendapat PO atau invoice sehingga mereka membutuhkan sebuah modal kerja atau dana untuk menyelesaikan proyeknya. Hmm, Itu yang kita sebut dengan invoice financing atau project financing. Memang saat ini didominasi di fintech syariah itu lebih banyak sektor produktif. Namun memang juga udah mulai ada beberapa player fintech syariah yang juga melayani sektor konsumtif yang di mana pendanaannya atau fasilitas pembiayaannya bisa lebih retail kepada masyarakat untuk kebutuhan darurat atau multiguna. Seperti itu. Oke, lantas strategi dari fintech syariah memanfaatkan peluang tadi kan demandnya cukup tinggi begitu di momen-momen seperti saat ini. Sementara pengajuan pinjaman tadi ya lebih kepada yang konsumtif. Nah ini apakah dilupakan saja begitu peluang ini atau tadi bekerja sama dengan fintech konvensional misalnya? Ya, kolaborasi itu tentu menjadi opsi dan pilihan. Hmm, Contohnya dalam effort untuk oke. meningkatkan sektor produktif di Ramadan, karena berbeda demand-nya dengan sektor konsumtif yang retail, salah satu tentunya yang dilakukan kemarin kita juga baru ada acara di Jawa Barat Oke. yang dihadiri oleh Kepala OJK Jawa Barat dan juga Asbisindo Kompartemen BPRS Jawa Barat, Mhm. di mana anggota kami di AFPI Cluster Syariah peer-to-peer-nya itu bekerja sama dengan BPRS. Oke. Untuk apa? Untuk saling silang terkait data dari pembiayaan tersebut. Misalnya BPRS mendapat demand pembiayaan itu dilempar ke peer-to-peer ataupun peer-to-peer-nya mendapatkan demand pembiayaan itu dilempar ke BPRS. Seperti itu. Nah, lantas bagaimana dengan tingkat risiko
kredit macet kalau kita bicara mengenai pinjaman peer-to-peer lending ini? Ya, tentunya resiko itu selalu ada Hmm, di industri jasa keuangan ya oke. kalau kita cermati. Namun eh, kalau kita melihat kan di peer to peer ini ada tiga industri ya, ada tiga cluster, sorry, ada tiga segmen. Oke. Ada segmen produktif, segmen multiguna, dan segmen syariah, di mana syariah bisa melakukan konsumtif dan bisa melakukan produktif. Kalau kita bandingkan, memang lebih beresiko sektor multiguna karena itu adalah dealnya dengan perseorangan, di mana tidak lazimnya tidak memiliki jaminan dan hanya menilai profil resiko secara cepat menggunakan fasilitas teknologi seperti eKYC ataupun profil histori pembayaran dari si peminjam tersebut. Oh, Namun kalau sektor produktif, dia lebih rigid prosesnya, agak lebih lama sedikit dibanding request dari sektor konsumtif, sehingga TKB dari atau tingkat keberhasilan bayar dari sektor produktif ya. itu kualitasnya lebih bagus dibanding sektor multiguna, mungkin seperti itu. Ya, lantas apa yang diharapkan teman-teman misalnya dari fintech syariah begitu sehingga bisa tumbuh bersama juga dengan fintech-fintech lainnya. Mengingat kita tahu negara muslim dengan jumlah penduduk muslim juga terbesar, berarti kan kebutuhannya ada. Masyarakat pun juga sudah mulai banyak yang memanfaatkan pembiayaan syariah, bahkan investasi di investasi syariah begitu. Pak Lutfi. Iya, tentunya untuk meningkatkan lagi-lagi keywordnya itu adalah kolaborasi ya, seperti yang sudah dituangkan dalam Master Plan Ekonomi Syariah oleh KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Oke. di mana di Master Plan tersebut adalah mendorong untuk ekosistem fintech, ekosistem ekonomi syariah, tidak spesifik hanya fintech tapi ekonomi syariah, Hmm, di mana di situ ada halal value chain oke. antara industri halal dengan pelaku jasa keuangan syariah Ya. dengan konsumen dan pengusahanya, itu bisa saling membentuk ekosistem. Hmm. Nah, ini memang diperlukan waktu tentunya, namun kolaborasi ini adalah sebuah keyword yang bisa terus menumbuhkan industri syariah itu sendiri. Oke, nah lantas kalau kita bicara mengenai tantangan dan juga peluangnya sendiri bagaimana untuk perkembangan dari fintech sendiri peer-to-peer lending yang berbasis syariah? Mengingat Anda katakan tadi kolaborasi sudah dilakukan, kemudian beragam upaya strategi juga sudah diterapkan, tapi ya itu dia perjalanannya nampaknya masih cukup panjang begitu, Pak Lutfi silakan. Ya. Ya, tantangannya mungkin sudah tersirat secara tidak langsung Hmm, ya dari jumlah pelaku fintech syariah itu sendiri. Saat ini cuma ada 7. Dan itu kondisi itu sangat sangat timpang dari total 102 fintech peer-to-peer lending. Jadi syariahnya cuma ada 7. Nah, itu oke, menggambarkan juga mungkin secara antusiasme dari pendiri fintech syariahnya itu ya. juga mungkin tidak tidak Hmm, saat ini belum belum berkembang dengan baik. Yang kedua, kalau kita bicara tantangan 2023 ke depan, mungkin isu-isu seperti winter tech gitu ya, di mana industri teknologi startup itu balik back to basic gitu ya. Investor akan menanyakan apa profit and loss dan lain-lain, oke. bukan bukan burn money lagi ya, sehingga momen untuk fintech syariah baru bertumbuh itu juga sangat bergantung dengan antusiasme si investor itu sendiri. Dari investor startup, akankah mereka mau membangun startup syariah lainnya gitu ya. Terus Oke. yang ketiga, tentu dengan perkembangan regulasi di OJK itu sendiri. Hmm, OJK tentu mengawasi industri ini dengan market conduct, selalu memperbaiki regulasi-regulasi sesuai dengan respon atau kejadian yang ada di masyarakat, sehingga fintech-fintech yang sudah berizin harus agile dalam beradaptasi dengan regulasi-regulasi baru. Misalnya kita cermati ya, sekarang ada undang-undang data privasi ya, ya. itu kan juga harus segera para pelaku teknologi itu menyesuaikan dengan potensi-potensi pelanggaran dari data privasi ataupun misalnya pajak dan lain-lain. Mungkin seperti Oke. itu.
Lantas optimisme Anda ke depan untuk perkembangan dari fintech peer-to-peer lending sendiri seperti apa? Kalau memang tadi tantangannya juga cukup berliku begitu, mungkin sejauh mana Anda melihat optimisme ke depan? Iya, kalau optimis, sangat optimis karena kalau kita melihat, data itu sendiri, saat ini jumlah fintech syariah terbanyak itu ada di Indonesia, Oke. dan di Inggris itu adalah nomor urutan kedua. Di Indonesia ini adalah, kita tidak bicara hanya fintech peer-to-peer lending ya, Ya. tapi fintech syariah, secara umum itu terbanyak ada di Indonesia. Dan, kalau kita bicara kepada data itu sendiri gitu ya, itu menunjukkan bahwa, market, di Indonesia itu potensinya sangat besar. Kita tidak Ya, perlu melirik market di luar negeri dulu, betul. kita bicara potensi market di dalam Ya. negeri itu masih sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Apalagi ini juga menjadi tantangan untuk industri syariah untuk terus mengembangkan inovasi. Misalnya, dalam hal contoh kalau yang berita yang lagi hangat saat ini adalah misalnya ada, pelaku penipuan kris di, kotak-kotak amal, Iya, iya, ya kan. yang lagi Nah, hot bagaimana fintech syariah nanti bisa meng-improve hal tersebut, kira-kira seperti itu. itu dia berarti langkah antisipasi, mitigasi juga terus berjalan seiring dengan strategi untuk meningkatkan kinerja dari fintech peer-to-peer lending khususnya syariah begitu ya di momen Ya. Ramadan tahun ini dan juga Ramadan berikutnya. Baik, Pak Lutfi terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini dan sampai berjumpa kembali, Pak Lutfi. Terima kasih banyak. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.